Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian kembalikan dan kemudian tahun pertama caranya di mana pada pembahasan lalu kita sudah membahas terkait faedah ataupun manfaat dari tafsir. Faedah bermanfaat dari bulan kita sampai pada nomor 3, suhulatul bahs. Suhulatul bahs. Jadi salah satu manfaat atau faedah dari tafsir adalah adanya suhulatul bahs, mempermudah pencarian. Maksudnya apa? Ketika kita mengklasifikasikan sesuatu, mengelompokkan atau mentafsirkan sesuatu sesuai dengan jenisnya masing-masing, maka tentunya itu akan mempermudah kita di lain waktu untuk mencari benda yang sudah kita kelompokkan. Contoh halnya seperti misalnya sebuah yang berjudulkan atau bertemakan tentang kitab lugah. Ada lugah bahasanya nahu, ada lugah bahasanya balaghah. Itu kita satukan semua buku-buku yang bersifat bahasa Arab, materi yang bersifat bahasa Arab disatukan. Buku hadis yang berbicara tentang hadis kita satukan juga, lalu kita satukan kembali kitab-kitab yang berbicara tentang tafsir Al-Quran. Maka di kemudian hari ketika kita mau mencari hadis gampang, tidak mesti mencari atau membuka setiap buku yang ada. Cukup kita lihat mana kategori kitab hadis yang silakan. Misalnya kita punya kitab hadis ada 6 kitab hadis. Ada kitab hadis tentang Imam Nawawi. Ada kitab hadis kitab hadis Musyita Imam Tirmidzi. Ada kitab hadisnya Imam Malik. Kita satukan di sini tempat hadis. Baru sebelah kiri lagi kita. Maka pada saat kita bukan kitab hadis, misalnya karangan Imam Nawawi ini lengkap, kan? Bisa kita lihat, oh ini kitab hadis, langsung kita ambil. Tentunya itu memudahkan kita untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa bisa mudahkan? Tadi pengelolaan kotak. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, persoalan obat-obatan. Tentunya kalau di apotek itu akan lebih memudahkan orang untuk mencari obat yang dibutuhkan pelanggan ketika sudah dikelompokkan. Misalnya obat kepala semua jenisnya ada di sebelah keras dan kiri.
sebelah kanan obat sakit perut, sebelah bawah obat flu, bagian bawah, bagian atas obat apa demam. Datang pelanggan, saya mau obat demam. Nama obatnya itu. Bisa dicari bagian obat demam di mana. Tidak mesti dicari dari sebelah kiri, di sebelah kanan, dari atas sampai bawah. Bisa mencari atau kategori tempat makan. Tentunya itu mengefisienkan waktu atau mempermudah. Kalau tidak disusun, maka tentunya akan acak-acakan. Ketika diacak-acakan tempatnya, bisa saja mungkin salah ambil. Yang kedua, kemungkinan besar adalah memperlambat waktu. Orang sudah buru-buru mau butuh obat, terpaksa harus mencari satu kali. Kalau tidak dapat, itu menyia-nyiakan waktu. Oke. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat. Yang keempat ya. Di antara faedah ataupun manfaat adanya taksim ialah ada yang bisa disampaikan ke atas. Ke atas. Siapa yang bisa geser? Oh, bukan di sini. Yang keempat adalah al-amnu minal wuqu'i fil safar. Jadi sebelum matlabur rabi ada yang keempat. Faedah yang keempat atau manfaat yang keempat dari ilmu tafsir adalah al-amnu, memberikan keamanan. Jadi al-amnu memberikan keamanan minal wuqu'i, dari terjadinya fil khata'i, kesalahan. Ya, dan di atasnya ini matlabur rabi ada keempat. Di situ di antara faedahnya ilmu tafsir adalah al-amnu minal wuqu'i fil khata'i. Apa itu al-amnu minal wuqu'i fil khata'i? Memberikan keamanan dari terjadinya kesalahan. Seperti keistimali, mempergunakan atau menggunakan dawai, obat, makanan, tempat yang lain. Apa maksudnya? Mempergunakan obat atau tempat obat bukan pada tempat, di tempat lain. Ketika misalnya kita meletakkan obat ini, taruhlah orang awam ya, disuruh pergi ambil obat-obatan. Ternyata obat-obatan pada stelingnya itu atau raknya tidak diletakkan sesuai dengan klasifikasinya. Misalnya obat demam ditaruh di tempat obat batuk, obat pusing kepala ditaruh di tempat obat demam. Maka ada orang datang nanti ambil obatnya, bisa saja salah ambil obat. Sehingga pentingnya yang dinamakan klasifikasi atau tafsir dalam hal tersebut. Wabidzalika, dalam hal tersebut, ketika meletakkan obat bukan pada tempatnya, itu terdapat dorong syadid,
kemudaratan yang besar. Kemudaratan yang besar. Intinya apa? Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Orang salah obat, harusnya dikasih minum obat sakit kepala, dikasih minum obat demam. Sembuh tidak? Tidak. Bisa saja tambah penyakitnya. Karena bukan obatnya dikasih minum. Itu terjadi namanya dorong syadid. Kemana yang sebagaimana yang terlihat atau terjadi. Wabil jumlah kesimpulannya dari beberapa contoh yang sudah kita sebutkan itu kesimpulannya apa? Tusyahidu fi matal taksib. Tusyahidu engkau dapat melihat qimata qimata apa artinya qimah? Posisi atau peran. Peran bisa juga diartikan manfaat at-taksir. Manfaat taksir bil matahibi pada madhab. Apa itu madhab? Matahib itu jam minal madhab. Museum-museum. Coba siapa yang pernah lihat museum? Apa siapa yang pernah pergi museum? Museum apa kita? Ini museum apa? Apa namanya? Hah? Luma. Kalau di atas Rotterdam. Itu di Rotterdam dibagi-bagi tuh. Mulai dari sejarahnya di poin tahun sekian. Nah, nanti pindah lagi di ruangan sebelah sejarahnya pemerintah tahun sekian. Itu terbagi-bagi. Pembagian itulah yang dinamakan dengan tag, sehingga itu memudahkan setiap pengunjung untuk mengetahui sejarah dari tahun ke tahun. Misalnya siapa dulu nenek moyang kita, apa kegiatannya. Itu dibagi-bagi, mulai dari masanya nenek moyang sebelum ada kerajaan, ada di situ mata pencariannya apa. Baru pindah nanti di luar sebelah ada lagi tentang sejarah kerajaan yang ada di Sulawesi, terutamanya di Goa dan Palu. Itu dibagi-bagi. Di sini tempatnya ini sejarah Goa Palu. Di sini tempatnya sebelum ada kerajaan. Di sini tempatnya setelah ada pemerintahan bangsa. Nah, itulah yang dinamakan dengan, coba kalau dicampur-campur informasinya di sini. Satu ruangan ada semua di sini. Nanti di ruangan ini misalnya membahas tentang masalah kerajaan, baru dicampur lagi diselipi dengan pembahasan sebelum kerajaan dua tahun apa ya, apa pembahasan di situ dicampur. Baru di tempat lain dicampur juga. Kita kira-kira apa yang terjadi ketika datang pengunjung? Pusing tidak? Pusing. Apakah masih ini pindah-pindah pembahasan di sini dibahas sih. Dan di sebelah ada lagi pembahasan, harusnya diketemukan pembahasannya, sejarahnya disatukan supaya lebih memudahkan orang memahami sejarah secara lengkap. Ini tidak, karena harus pindah ruangan dari pembahasan sejarah yang buat Allah versi ini tahun sekian di sini, tahun sekian di sebelahnya lagi harus pindah untuk memudahkan. Maka di sini khusus pembahasan buat Allah di ruangan ini, pembahasan sebelum buat Allah itu ya di Rotterdam begitu ya, pembahasan masalah penjajahan di Makassar, masalah Portugis, itu ada ruangannya tersendiri. Ilmatan wadul maktabi dan doul maktabi, susunan maktab. Apa itu maktab? Perpustakaan. Wasaidaliyah, apa yang kemarin saya bilang minggu lalu, saidaliyah apa nih? Apotek.
wal masani dan masani. Tempat-tempat masani itu tempat-tempat kerja. Tidak tahu saya apa baca. Wanahnya dan yang baik. Jadi banyak sekali eh, contoh yang bisa kita ambil di kehidupan kita sehari-hari terkait tentang tafsir. Apalagi jangan jauh-jauh. Penjual apa itu yang disebutkan? Penjual sayur ya, sebelum perempatan toh sayur khusus tempatnya, lombok cabai khusus tempatnya, bawang merah bawang putih khusus tempatnya, ikan lain tempatnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena coba kalau dicampur semua, di situ baru campur cabai, di situ baru campur lombok tempatnya, dan campur-campur di situ. Berat, susah tidak? Tidak peraturan yang ada orang mau bawang, di sebelah lagi. Maka harus adanya partisi. Oke, kita lanjut. Al-matlabur rabi. Tuntutan yang keempat atau hal penting yang keempat. Apa hal penting yang keempat? Di anwa'i dalam macam-macam. Anwa itu jam dari naun. Naun artinya macam, jenis. Anwa artinya macam. Dalam macam-macam taksimil kulli. Taksim al-kulli. Ya, namanya taksimul kulli. Pembagian yang bersifat kulli. Ila juz'iyatihi, kepada bahagian-bahagian. Ulang. Di anwa'i taksimil kulli. Pembahasan pada macam-macam taksimil kulli ila juz'iyatihi, pada bahagian. Ilam, apa artinya ilam? Ketahuilah. Anna, sesungguhnya. Lafza, lafaz. At-taqsimi, lafaz taksim. Ilam al-lafza. Ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Anna lafza dan taksim. Lafaz dan taksim. Kenapa lafaz taksimnya? Kama yutlaku, sebagaimana dimutlakkan lafaz itu alal aqsam, ada ya ada ketahuilah, kita ketahuilah anna, bahwasanya lafaz kama yutlaku, sebagaimana dimutlakkan dan dimutlakkan alal aqsam terhadap biasa bahagian-bahagian. Kali ini alfasih itu mas sudah yang berarti tentang pembahagian, kemudian pembahagian. Kalau kata taksim dalam bahasa itu adalah mas dan isi masdar. Jadi membutuhkan pekerjaan, pekerjaan, skop pekerjaan.
Yang mana pekerjaan itu adalah prosesnya dari pembahasan. Sedangkan aksi ini bukan objek atau benda-benda yang dibatalkan. Jadi ketika kita menyebutkan lafaz aksi, maka memutlakkan maknanya yang dimaksud dengan aksi adalah bagian-bagian benda-benda yang dibatalkan. Begitu juga, kadzalika begitu juga, yutlaqu begitu juga, yutlaqu dimutlakkan. Apa yang dimutlakkan? Saksi dimutlakkan pada sifat al-fasih dan sifat al-fasih. Apa artinya sifat al-fasih? Sifat-sifat yang membebani. Udah ya? Ini kan ada sesuatu ya, sesuatu yang ibadah. Jadi aksam itu adalah sesuatu yang dibagi, sedangkan sifat terukasi adalah kategori pembagi. Contoh, yang mana dimaksud dengan sifat terukasi? Sedangkan tadi buku. Iya, buku-buku anak-anak seperti ada buku sejarah, apalagi buku pengetahuan alam, ada buku tasawuf, yang dia berarti sudah yang ketiga. Ada buku pendidikan, apalagi psikolog, psikolog, itu psikolog ada yang bilang kalau sebentar begini bisa tahu. Jadi, lanjut. Jadi kita seperti tidak masuk dengan sifat sifat dari kategori pembagi. Ini dimaksud dengan sifat. Nah, abstraksi ketika kita menyebutkan abstraksi, maka yang dipahami adalah pertama selain aksi objek dan yang dibagi, benda yang dibagi, maka yang dipahami juga adalah sifat aksi. Apa artinya sebenarnya kategori sifat-sifat dari yang membatas. Jelas ada pertanyaan? Wahwal muraduna itu yang dimaksud misi. Kita yang kita bahas sifat berupa. Jadi sudah al-mu'rafasi sudah tahu. Sekarang sifat berupa apa saja kategori yang dalam ilmu yang kita bahas. Ini bahas. Sudah. Sudah ini. Sudah. Ada dia di sini. Oke. Nah, pembahasan kali ini membahas tentang
Taksibul taksibul pertengahan 90 artinya tidak bisa ini akan menjadi bersifat kalau aja satu bagian dari kepala dia di bawah kata manusia ada bagian-bagiannya. Kalau dari segi jenis dibagi menjadi dua. Perempuan kalau dibagi dari segi usia ada kita ada ya turun dulu secara baik ada manusia ada ada iya. Nah, kata ini yang dimaksud dengan ajensat pasien. Sedangkan manusia adalah oke, paham? Jadi karena kita mau mempelajari tentang pembahagian kulit terhadap bagian maka tentunya ada yang dinamakan sifat sifat oh sifat edukasi ya. Apa maknanya sifat edukasi? Wa maknahu dhammul quyudi maknahu dhammul quyudi mumayyizatin ilal muqassam. Dhammu artinya dhammu maknanya dhammu artinya dhammu menghimpun atau mengumpulkan uyuni ikatan mumayyizatin ya menunjukkan atau membedakan hilal hilal apa? Hilal pas dan ini dong bukan seluruh kata-kata teman setting yang memberikan atau membedakan kepada al-mufassal. Apa artinya al-mufassal? Al-mufassal apa artinya? Yang dibagi. Ya, jadi sifat yang sesuatu yang dibagi. Ulang. Jadi domul cuma apa? Sifatul fasim maknanya tentang domu uyudin maizatin ilal mufassal. Domu menghimpun uyudin kaitan-kaitan atau ikatan-ikatan yang mumaizatin menunjukkan
ilal muqassam, terhadap yang dibagi. Litahsili, untuk mendapatkan atau memperoleh al-mafhumati, pengetahuan tentang alladzi, yang tentang yang hiyal aqsam, sesuatu yang dibagi-bagi atau objek dari pembahasan. Sebelah, diulang lagi. Dari mana diulang? Litafsili, untuk memperoleh atau mendapatkan al-mafhumati, pengetahuan alladzi, yang hiyal aqsam, menunjukkan terhadap aqsam. Apa itu aqsam? Sesuatu yang jadi sifat qasim, apa, kaitan-kaitan yang menghimpun terhadap sesuatu yang dibagi. Ulang, sifat qasim adalah kaitan-kaitan yang menghimpun terhadap sesuatu yang dibagi. Coba, apa maksudnya kaitan-kaitan? Jadi sejenis, bisa diartikan kategori-kategori. Penentuan kategori dalam pembagian, maka itu akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang dibagi. Contoh, ya, biasa fungsi, biasa fungsi. Jadi mati malu, anda mati malu, anda marah-marah. Kalau tidak tahu, ya. Jadi sifat pasti dalam pembagian kategori manusia itu, contoh katanya adalah penentuan buyut. Apa itu? Kaitan-kaitan. Bahasa sederhananya kategori-kategori. Jadi buyut itu bukan kategori-kategori. Manusia dapat dibagi menjadi berapa jenis? Dari usia ada 5, ini 2. Apa lagi? Kulit dibagi berapa? Dari kulitnya, kulit ini tentang demokrasi. Kulit. Inilah yang dinamakan dengan kulit. Jadi usia kulit. Ini yang dinamakan dengan kulit atau kategori zinc. Tapi dari segi sifat, manusia dibagi menjadi berapa? Banyak. 2 nih. Sifat buruk dan sifat tidak ada sedang-sedang. Tidak ada sedang-sedang. Buruk dan berarti semua ini yang dinamakan jenis, usia, kulit, sifat itu adalah kategori yang akan dari kategori ini yang akan memberikan kita pemahaman terhadap apa yang kita bagi. Manusia dan jenis ada perempuan, laki-laki. Dari segi usia ada kita
Ada anak-anak, ada remaja, remaja. Ada dewasa, ada. Kalau dari segi warna, langsung kita teman-teman kita. Iya. Oke, dari segi sifat kedua, baik, buruk. Maka dari yang ini, kategori mengantarkan kita kepada kesimpulan sesuatu yang kita baik. Manusia itu secara jenis lagi menjadi manusia itu secara manusia menjadi manusia itu secara molekul terbagi menjadi manusia itu secara sifat terbagi menjadi maka inilah yang dimaksud dengan mengantarkan kepada pemahaman. Kita bisa membagi manusia ini memahami dan manusia ini berapa bagiannya dari unitnya, dari kategori fungsi. Oke, lanjut. Yang pertama, ada yang dinamakan stimul tetap. Jadi sifat berkelas. Ada yang dinamakan stimul. Stimul tetap. Yang kedua, ada namanya taksimul istiqra. Ketika namanya taksimul fat'i. Taksimul fat'i. Ini harus siapa ya? Taksimul fat'i. Terus yang keempat terakhir ada namanya taksimul jar. Taksimul jar. Oke. Jadi dalam pembagian kategori itu dari kulit ke najazah ada namanya taksimul akli, kedua ada namanya taksimul qur'ani, taksimul fat'i, terakhir taksimul jar. Kita masuk kepada taksimul akli. Apa artinya akli? Apa artinya? Jadi taksimul akli artinya pembagian secara akal. Secara akal atau logika. Wahua yaitu
Ma yajzimul aktu. Ma tidak membolehkan akal. Ma yajzimul aktu tidak membolehkan akal bimujarradi dengan hanya mulahazatil absar, memperhatikan absar, bahagian-bahagian. Inhisal mufassari, membatasi yang dibagi, sesuatu yang dibagi, membatasi yang dibagi. Pihak di dalamnya. Nahu, contoh al-adad, seperti al-adad, bilangan. Imma fardu, apakah itu bilangannya genap, ganjil, atau zaujun, atau bilangan genap. Isinya, isi jelasin ya. Taksi, taksi, yang dimana tidak berpikir bahwa ada pembagian lain. Dan akan ngomong pembagian dengan pembagian lain. Seperti halnya dalam bilangan. Dalam bilangan. Secara bilangan hanya ada bilangan gaji, dan bilangan. Maka pembagian ini dinamakan sebagai taksi. Karena akal tidak akan lagi mampu mengatakan, tidak akan lagi menerima bahwasanya ada bilangan selain ganjil dan bilangan. Dia tidak ganjil, maka disebut contoh lagi, contoh observasi. Pembagian kehidupan atau keberadaan. Berarti keberadaan. Apa mulai pembagian yang keberadaan satu ada dan tidak ada dibilang antara ada dan tiada. Paham? Secara logika kan orang tidak ada istilah antara ada dan tiada. Kalau dia ada, jadi berarti kalau dia ada berarti bukan tidak ada. Kalau dia tidak ada, bukan ada. Paham? Tidak mungkin di satu tempat yang sama, waktu yang sama, sesuatu itu dikatakan ada dan sesuatu itu dikatakan tidak ada secara eksistensi. Kalau eksistensi itu keberadaan. Contoh, jadi
Yang berapa? Nabi alim artinya kalau belum ada di sini, maka tidak mungkin kita mengatakan nabi tidak ada di sini. Paham ya? Di suatu tempat yang sama, waktu yang sama, dia tidak akan mempunyai dua sifat berada. Kalau dia sifatnya ada, yang mungkin tidak ada. Sekarang ada juga. Sekarang bilang sekarang sembilan. Ada tidak ngambil di sampingnya? Bila tidak ada ngambil di sampingnya, maka tidak kita bisa bilang ada di sampingnya. Sekarang logika, tidak banyak. Oh, lain ada yang bisa kasih. Ada yang bisa kasih. Kalau lain, atau ada yang bertanya silakan. Hah? Kenapa? Catat logika. Siapa yang catat logika? Ah, ketika ada taksim, dia mengatakan ini ada, tapi ini tidak ada juga. Maka itu dinamakan cacat logika. Eksistensi. Eksistensi itu keberadaan. Jadi Ustaz ulang. Taksimul akli wa huwa ma yajizimul aklu bi mujarradi mulahadati al-aqsam in tawasan al-muqaddami fiha. Nahu al-adad imma fardun aw zuhur. Taksim akli adalah sesuatu yang mewajibkan akal di mujarradi mulahadati al-aqsam dengan memperhatikan atau mengamati dengan hanya mengamati aqsam bahagian-bahagian tersebut. Interasa dalam membatasi mufassal yang dibagi lihat di dalamnya seperti misalnya dalam ada persoalan bilangan, maka bilangan itu dibagi menjadi apakah dia bilangan ganjil atau ada yang tidak dibilang dia ganjil dia genap juga, ada dibilang bilangan ganjil genap juga, ada atau tidak ada? Kalau ada jangan di lanjut. Lanjut. Yang kedua, taksimul istiqrar. Hah? Aku bilang nol, tidak ada. Nol, kenapa tuh ganjil anak-anak? Siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Nol, kenapa tuh ganjil? Siapa yang biasa baca matematika ini? Saya tidak pernah menjawab. Nol, kenapa tuh ganjil? Nol itu semua bilangan tidak? Bilangan yang tidak bernilai. Maka dia masuk ganjil atau kenapa? Tanahnya di tengah-tengah. Maka dia tidak bernilai namanya. Kalau nol itu tidak bernilai. Sehingga tidak dikatakan ada. Nol itu tidak dianggap.
Allah alam. Ya, nanti kita pelajari kembali. Terus taksimul istiqra'i. Kenapa kata dia? Ada yang itu. Pembagian istiqra'i. Apa itu istiqra'i? Wa huwa ma la yajuzu, yaitu sesuatu yang tidak boleh al-aklu, tidak boleh akal ini di dalamnya. Ulangi dari mana? Yaitu sesuatu yang tidak boleh, la yajuzu, tidak boleh. La yajuzul aklu, akan tidak boleh ini di dalamnya. Qasman Qasman membagi yang lain. Jadi secara realita ini namanya istiqra, realita, pembagian secara realita. Yang dimana akan tidak boleh lagi membaginya karena kenyataannya seperti itu. Tidak ada lagi pembagian lain. Seperti halnya misalnya pembagian kata air, air disebut secara realita hanya dibantu menjadi air, air. Itu namanya awak dan kira-kira itu masih apa namanya? Ah, nah, karena dengan kata air, jadi air itu secara realita ada dua, awak kan tidak ada dibilang kayak tadi. Kalau nanti ke depannya saya belajar mineral manis sih. Jadi sebenarnya jadi harus al itu artinya air tahu. Sedangkan al itu air apa sih? Air sama, air yang ada dalam mata air di bawah tanah, bawah tanah ya, yang tidak mengandung apa ya. Sedangkan air yang di lautan itu adalah air yang di dalam tanah itu kadang ada substansinya. Jadi itu kita dikategorikan sebagai air. Coba nanti cari kamus kali ini apa yang dimaksud dengan air. Kalau ada air yang muncul dari dalam tanah, maka ada substansinya apa yang dikatakan awan. Itu sembilan. Wallahu alam. Coba kita lanjut minggu depan. Mari sama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.